Shalom aleihim saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali, edisi Sabtu 28 Desember 2024. Semoga kita hari ini senantiasa dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, berdoa, dan berbagi sukacita Natal kepada sesama kita ya. Hari ini Gereja Katolik kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Bacaan liturgi diambil dari Injil suci menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Merenungkan firman yang disampaikan hari ini, kita menemukan bahwa keluarga telah menjadi bagian utama dalam misi penyelamatan manusia. Baik itu keluarga kudus Nazaret maupun keluarga-keluarga yang mempunyai anak kecil yang telah menjadi martir pada permintaan Raja Herodes. Hal ini berlangsung sampai sekarang, di mana keluarga kita juga dipilih Tuhan dalam misi keselamatan manusia. Semua ini tentu adalah sebuah sukacita bagi kita yang telah terpilih dan dipilih Tuhan dalam misi keselamatannya. Tetapi hari ini saudara-saudariku, kita juga mau melihat dari sisi lain, bahwa sukacita itu bukanlah datang begitu saja dalam pelayanan hidup kita, tetapi kita juga dihadapkan oleh situasi dunia yang berusaha untuk menggoda dan membatalkan rahmat sukacita ini dengan berbagai kelemahan duniawi yang ada dalam diri seseorang dan sekitar kita sebagai manusia. Sosok Raja Herodes yang berkuasa dengan angkuh, sombong tinggi hati, kemarahan tak terkendali telah menarik ia untuk jatuh dalam dosa berat. Dengan memerintahkan pembunuhan kanak-kanak di bawah umur 3 tahun karena merespon kekecewaannya atas para majus yang tidak mengikuti tipu dayanya. Hal ini menjadi bukti akan godaan dunia begitu gencar untuk membatalkan rencana keselamatan Allah. Tetapi ketaatan dan iman yang percaya, kanak-kanak Yesus dari keluarga kudus Nazaret telah diselamatkan Allah menuju ke Mesir. Saudara-saudariku, hidup manusia bukankah sesuatu yang sakral? Bukankah manusia dilahirkan segambar dengan Allah dan roh Allah ada dalam diri kita manusia? Dan juga dari sejak semula manusia dilahirkan, Allah telah membuat master plan kehidupan kita masing-masing, bukan? Terus apakah karena sifat ego, kemarahan, kebencian, nafsu berkuasa, kesombongan, seseorang manusia harus bertindak kasar dan jahat untuk saling membunuh, menyakiti, dan menjatuhkan satu sama lain, baik itu dengan sikap kita, perkataan kita, maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apakah seorang manusia begitu mudah untuk melakukan perbuatan jahat dibandingkan dengan perbuatan baik? Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dalam diri manusia yang kelihatan begitu rapuh dan tak berdaya? Saudara-saudariku, dalam Mazmur 1:24 dikatakan, jika bukan karena Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia duniawi bangkit melawan dan mereka berusaha menelan kita hidup-hidup dengan amarah mereka yang menyala-nyala, maka kita juga mungkin telah jatuh dalam terkaman mereka. Tetapi Tuhan Yesus datang memberikan terang kebenaran bagi kita, bagi yang percaya, yang setia, bahwa dengan salib dan darahnya Dia menyucikan kita dari jerat dosa. Rasul Yohanes dalam surat pertamanya menyampaikan hal ini kepada kita, bahwa terang keselamatan itu
sudah disediakan bagi kita, dan itu gratis Bapak Ibu. Yang dibutuhkan dari kita adalah tanggapan. Tanggapan kita apakah mau berjalan sesuai dengan terang itu sendiri atau tidak. Manusia sering tanpa sadar mengatakan dengan cepat bahwa saya sudah berjalan dalam hidup terang itu karena saya sudah bersekutu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, itu kelihatan baik. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah manusia lupa bahwa mungkin dalam hati seseorang masih menyimpan kegelapan karena adanya rasa takut, rasa tak layak, rasa malu atas dosa itu sehingga didiamkan. Bukankah itu sebuah penistaan Bapak Ibu atau kebohongan? Maka ada perkataan bijak yang mengatakan bahwa hidup beragama tanpa moralitas adalah sebuah hayalan belaka. Disinilah letak makna kata mengaku dosa. Berdosa bukan hanya sebuah rasa bahwa kita telah berdosa, tetapi sebuah pengakuan. Pengakuan atas dosa-dosa khusus yang terpendam di dalam hati. Baiklah kita perhatikan kehidupan manusia modern saat ini yang kelihatan lebih cenderung mengatakan bahwa dosa adalah sebuah penyakit atau kelemahan karena disebabkan oleh dosa warisan, oleh pengaruh lingkungan, oleh tuntutan kebutuhan hidup, oleh situasi politik dan sebagainya. Sehingga dosa itu dilihat hanya sebagai nasib dan bukan sebagai sebuah kesalahan. Dengan demikian maka manusia yang demikian membohongi dirinya sendiri dan terus akan berbuat dosa. Maka Rasul Yohanes berkata, kita telah berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, yaitu bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Hendaklah kita mengaku dosa kita, karena jika seseorang berkata saya tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Saudara-saudariku, jangan takut untuk mengakui saya telah berdosa. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman-Nya yang kita baca adalah kuasa dan sarana tujuan Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Oleh sebab itu, janganlah seseorang menyangkal bahwa ia tidak pernah berbuat dosa. Maka bila hal itu terjadi, ia telah membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Oleh sebab itu saudara-saudariku, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, yang bertata di surga, kami telah Kau izinkan ikut dalam pesta perjamuan kanak-kanak suci yang menerima mahkota kemuliaan karena berkat kelahiran putranya. Meskipun kami belum pantas mengakui iman kami di hadapan-Mu karena dosa, untuk itu kami mohon anugerah keselamatan abadi demi Kristus Tuhan pengantaraan kami. Amin.